Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra. Di video ini aku bakal jelasin tentang peran AI dalam berbagai bidang atau dalam berbagai area. Nah, sebelum masuk ke topik utamanya, aku bakal jelasin apa itu AI. Jadi, AI merupakan kepanjangan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini meniru kecerdasan manusia pada mesin yang memungkinkan mesin untuk menangani tugas-tugas seperti penalaran, pemecahan masalah, pembelajaran, persepsi, dan pengambilan keputusan. Nah, AI ini mencakup berbagai teknik dan aplikasi, termasuk pembelajaran mesin, robotika, sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, dan masih banyak lagi. Nah, jadi AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Jadi, AI bekerja dengan algoritma canggih dan data besar untuk menyelesaikan berbagai tugas secara otomatis. Nah, jadi AI itu terbagi dalam berbagai kategori, yaitu seperti machine learning, deep learning, natural language processing, dan yang terakhir computer vision. Mari kita bahas satu persatu. Machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang berfokus pada algoritma dan model statistik yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit, meningkatkan kinerjanya seiring waktu saat terpapar lebih banyak data. Machine learning dapat dikategorikan menjadi pembelajaran terbimbing menggunakan data berlabel, pembelajaran tak terbimbing yaitu menggunakan pola dalam data tak berlabel, dan pembelajaran penguatan yaitu belajar dari umpan balik. Nah, kemudian ada deep learning, yaitu pembelajaran mendalam menyelami data secara mendalam, meniru neuron-neuron yang saling terhubung di otak kita. Model deep learning dapat secara otomatis menemukan pola dan fitur hierarkis dari data mentah, sehingga menghilangkan kebutuhan akan rekayasa fitur secara manual. Model ini unggul dalam tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pengenalan ucapan, pemrosesan bahasa alami, dan lain-lain. Tetapi memerlukan sumber daya komputasi yang besar dan kumpulan data yang besar. Nah, kemudian ada Natural Language Processing, yang merupakan bagian dari AI yang berfokus pada upaya memungkinkan komputer memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermakna dan relevan secara kontekstual. Segala hal dalam deep learning yang terkait dengan data teks pada akhirnya akan berada di bawah naungan Natural Language Processing. Nah, yang terakhir itu adalah Computer Vision. Seperti membayangkan kita memberi mata pada komputer. Jadi, computer vision ini memungkinkan mesin melihat dan memahami gambar atau video. Itulah sebabnya kamera dapat mengenali wajah atau mobil dapat mengemudi sendiri dengan aman. Computer vision memungkinkan komputer memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Ini melibatkan tugas-tugas seperti pengenalan gambar, deteksi objek, segmentasi gambar, dan pembuatan gambar. Nah, selanjutnya adalah penerapan AI dalam berbagai area. Yang pertama itu ada customer service. AI telah merevolusi layanan pelanggan dengan mengotomatisasikan komunikasi melalui chatbot dan asisten virtual, memberikan respon cepat dan efisien kepada pelanggan. Dengan teknologi pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, alat ini dapat memahami dan merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis. Tools seperti ChatGPT, JetX AI, dan Intercom telah menjadi pilihan untuk memberikan pengalaman layanan pelanggan yang lebih baik dan cepat, bahkan 24/7 jam. Nah, yang keenam ada transportasi dan kendaraan otonom. Kendaraan otonom adalah salah satu contoh paling populer dari penerapan AI dalam transportasi, di mana AI digunakan untuk mengemudi tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini juga digunakan untuk mengoptimalkan jalur transportasi dan mengurangi kemacetan. Contoh tools AI yang digunakan dalam kendaraan otonom adalah Waymo, Tesla Autopilot, dan Uber AI yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak secara mandiri dengan aman. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Di dunia pendidikan, AI diterapkan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan adaptif.
Alat AI membantu dalam pembuatan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa dan memberikan umpan balik otomatis. Tools seperti Duolingo AI, Stroke by Google, dan Knewton yang memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya ada penulisan dan konten kreatif. AI semakin digunakan dalam pembuatan konten kreatif, mulai dari penulisan artikel hingga AI untuk membuat gambar atau video. AI dapat menghasilkan konten yang relevan dan menarik berdasarkan analisis data dan tren terkini. Tools seperti ChatGPT, Perplexity AI, Gemini AI, dan Llama menawarkan kemampuan untuk menghasilkan teks atau visual kreatif secara otomatis, membantu penulis dan pembuatan konten dalam mempercepat proses produksi. Nah, dari berbagai contoh tadi, kita bisa melihat betapa luasnya penerapan AI yang terus berkembang di berbagai sektor, memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Kemajuan teknologi AI membuka banyak peluang bagi bisnis dan individu untuk terus beradaptasi dengan cepat di dunia yang semakin otomatis. Kedepannya, AI akan terus memainkan peran penting dalam mendorong perubahan positif di berbagai bidang, mempercepat transportasi digital, dan memberikan solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, kesimpulannya, teknologi ini bukan sekedar kata kunci, tetapi merupakan fondasi masa depan digital kita. Machine learning mendorong pengambilan keputusan yang cerdas, AI berusaha menyamai kondisi manusia, deep learning membuka pola-pola yang kompleks, natural language processing menjembatani komunikasi manusia dan mesin, dan computer vision memberikan mesin anugerah penglihatan. Jadi, penting bagi kita untuk memahami dan memanfaatkan AI dengan tepat agar dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, segitu saja yang bisa dapat saya terangkan di video ini. Apabila ada kesalahan data, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.